Ini suara Bu. Bu Eti kok suaranya nggak jelas ya? Putus-putus Bu Eti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu semua. Nggak jelas putusnya Bu Ngadu. Halo sobat. Terdengar tapi putus-putus Bu. Oh iya. Bentar. Tak maksimalkan. Bagaimana Ibu? Sudah jelas? Sudah bagus Bu. Sampun. Kita ulangin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hebat, perkenankan saya di sini untuk membawakan acara untuk sosialisasi rumah belajar dan nanti pembuatan video pembelajarannya. Yang pertama kita ucapkan puji syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah sehingga pada siang hari ini kita dapat berada dalam satu room untuk 2 jam ke depan kita belajar untuk menerima sosialisasi rumah belajar dan nanti ada tambahan pembuatan video pembelajaran seperti itu. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang sangat disanadkan syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Sebelum kita mulai, ini kita sapa dulu ibu-ibu narasumber nggih. Yang pertama Ibu DRB DIY 2019, Ibu Erna masih lenggah aja ini? Masih. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian Ibu Sulistia dari TK Bakti Islam, Bakti Insani Sleman. Ya, hadir ya. Terima kasih. Kemudian pemateri yang ketiga sebentar, Ibu. Kemudian untuk pemateri ketiga, Saputra, ini sudah hadir ya? Nanti menyusul nggak apa-apa. Terima kasih atas kehadirannya, Ibu. Ibu-ibu, perkenankan ini nanti kami bacakan dulu susunan acara yang akan kita laksanakan pada forum siang hari ini. Nanti yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua kami mohonkan sambutan dari Ibu Ketua IGTKI Kabupaten Bantul, Ibu Daswati SPD AUD. Kemudian nanti yang ketiga kami mohonkan motivasi dari DRP DIY 2019, Ibu Nur Ernawati SPD GR. Kemudian nanti selanjutnya adalah materi 1 tentang pengenalan rumah belajar oleh Ibu Sitiana Mariana. Kemudian materi 2 tentang fitur-fitur rumah belajar oleh Ibu Sulistia Ningsih. Kemudian materi 3 pembuatan video pembelajaran oleh Bapak Andrian Eka Saputra. Kemudian selanjutnya tanya jawab dan penutup. Demikian susunan acaranya. Kita mulai dari acara yang pertama. Untuk kelancaran kegiatan kita siang hari ini, marilah kegiatan ini kita buka bersama dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama lain disilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan. Untuk sambutan kami mohonkan kepada Ibu Ketua IGTKI Kabupaten Bantul, kepada Ibu Daswati SPD AUD, waktu dan tempat kami haturkan. Semoga Ibu. Terima kasih Bu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya
Sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu perdana di acara YUM, webinar, sosialisasi pemanfaatan rumah belajar untuk PAUD, khususnya untuk anggota GTKI PGRI Kabupaten Bantul. Salam dan salam selalu kita junjungkan pada Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk di hari kiamat nanti, di hari nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang kami hormati, Amin. Ibu narasumber, Ibu Sulis, salam kenal Bu Sulis. Ibu Ana, salam kenal Bu Ana. Ya. Bu Erna dari DRP Jogja, salam kenal Bu Erna. Ini Bu Daswati dari IGTKI Kabupaten Bantul dan Bapak Andrian. Salam kenal Pak Andrian. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan untuk kesempatan di siang hari ini untuk seluruh anggota IGTKI PGRI Kabupaten Bantul yang akan diberikan ilmu yang sebanyak-banyaknya tentang BDR, tentang rumah belajar. Dan tentunya kami selaku Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Bantul mengucapkan terima kasih sekali untuk Bu Eti yang sudah menjembatani antara IGTKI PGRI Kabupaten Bantul dengan BDR yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Ya, Ibu. Tentunya sangat bermanfaat sekali untuk guru-guru TK di Kabupaten Bantul yang kedepannya bisa menambah ilmu. Dan Bu Sulis, terima kasih untuk ilmunya nanti, narasumber semua, dan salam untuk seluruh BDR yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang dari mengikuti level 1 sampai level 4 bersusah payah, bekerja keras supaya bisa mendapatkan ilmu yang didapatnya dan bisa ditularkan untuk seluruh anggota IGTKI PGRI Kabupaten Bantul khususnya di hari ini. Saya berterima kasih sekali teman-teman saya di Kabupaten Bantul untuk kesempatan menerima ilmu BDR DIY. Dan saya selaku Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Bantul mengucapkan selamat webinar, meeting untuk sosialisasi pemanfaatan rumah belajar dan pembuatan video pembelajaran. Sekali lagi apresiasi untuk BDR daerah istimewa Yogyakarta. Salut sekali saya. Selamat. Saya salut sekali teman-teman saya, anggota IGTKI PGRI Kabupaten Bantul dan khususnya seluruh DIY bisa mengikuti BDR ini dengan mengikuti dari pendaftaran level 1, level 2, level 3 sampai level 4 dan terakhir ini untuk sosialisasi di Kabupaten Bantul. Sekali lagi saya Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Bantul mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam mengikuti ini banyak hal-hal yang kurang berkenan untuk seluruh narasumber, Bu Sulis, Bu Ana, Pak Andrian, Bu Erna dari BDR Jogja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali atas kesempatan ini. Terima kasih sekali Bu Eti untuk untuk Kabupaten Bantul. Semangat ya Bu Eti ya. Iya, semangat Ibu. Terima kasih Bu Sulis, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Daswati atas sambutan, atas motivasi dan dukungannya untuk kegiatan ini. Semoga kegiatan ini akan membawa manfaat bagi Ibu semua. Amin. Amin. Selanjutnya, untuk sesi berikutnya, kami mohonkan motivasi dari bintang tamu kita, DRB, Duta Rumah Belajar DIY 2019, kepada Ibu Nur Ernawati, SPDGR. Waktu kami haturkan. Monggo.
secukupnya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Daswati SPD AUD sebagai Ketua IKTKI Kabupaten Bantul, dan juga yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman guru PAUD di Kabupaten Bantul yang sampai siang hari ini masih semangat, masih tersenyum gitu ya. Dari tadi saya perhatikan satu persatu tersenyum semua, nggak ada yang merangut, nggak ada yang sedih gitu ya. Artinya semoga apa yang akan disampaikan oleh Bu Ana dan Bu Sulis pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman yang ada di Bantul. Jujur banget ya Bu, saya kemarin ditawarin Bu Sulis gitu, ada waktu enggak gitu, mau kemana? Ke IGTKI gitu, alhamdulillah gitu. Tapi saya ini Bu, sehari tayang banyak banget, nggak apa-apa, yang penting ke kita dulu. Ya, saya juga alhamdulillah diberi kesempatan untuk bergabung di sini gitu. Suara saya putus-putus atau ada ini ya teman-teman? Jelas Bu Erna? Jelas nggih? Nggih. Jelas Bu? Jelas Iya. jelas Bu Erna. Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf nanti saya tidak bisa mengikuti dengan full, tetapi saya yakin apa yang akan diberikan Bu Sulis dan Bu Ana itu tidak jauh dari saya gitu ya, pasti akan sama apa yang disampaikan. Yang pertama adalah mengajak teman-teman untuk memanfaatkan portal Rumah Belajar sebagai sumber pembelajaran teman-teman selama masa pandemi ini. Harapannya setelah masa pandemi berlalu pun tetap dimanfaatkan dan dipakai gitu ya teman-teman. Nah, harapan kami juga kalau sudah nanti teman-teman menggunakan, memanfaatkan, nah teman-teman menjadi konten kreatornya. Harapannya seperti itu untuk teman-teman mengisi konten-konten video pembelajaran yang ada di sumber belajar khususnya di Rumah Belajar. Kami tunggu hasil kreasi-kreasi teman-teman dari Kabupaten Bantul gitu ya, untuk bisa memberi sumbangsih gitu ya buat anak bangsa tentunya untuk membuat video-video pembelajaran. Nah, buat teman-teman yang mungkin sering ketemu saya, jangan bosen ya teman-teman. Mungkin beberapa kali bosan ketemu saya gitu ya. Kenapa sih senang? Saya berkali-kali udah bilang sama Bu Sulis. Kenapa senang ketika diajak ke PAUD? Saya ini juga termasuk alumni guru PAUD, Ibu. Saya 12 tahun mengabdi di PAUD gitu ya. Kemudian saya dimutasi di SMP gitu ya, kelas akselerasi saya Bu. Itu tetapi saya tidak melupakan bahwa saya cikal bakalnya dari PAUD seperti itu. Jadi nanti mungkin akan dijelaskan Bu Ana, Bu Sulis, konten-konten mana sih yang bisa dimanfaatkan buat pembelajaran anak PAUD atau bagaimana sih Bapak Ibu guru gitu ya bisa memanfaatkan konten-konten atau fitur-fitur yang ada di Rumah Belajar itu diintegrasikan dengan model pembelajaran yang sudah ada gitu ya. Itu kan anak TK Bu, kita coba, pasti bisa gitu ya. Mungkin itu saja buat teman saya, Bu Sulis dan Bu Ana, tetap semangat, jaga sehat ya Bu. Luar biasa semangatnya, saya sampai kewer-kewer juga nih ya. Bu Sulis kemana-mana gitu, di sini sudah ada, di sini sudah ada gitu ya. Jujur saya senang juga gitu ya ketika teman-teman dari PAUD itu ada yang lolos sampai dengan level 4 ini. Bu Ana dan Bu Sulis sudah melewati fase-fase atau masa-masa sulit itu ya, dari pembatik level 1 sampai dengan level 4. Harapan saya juga semoga teman-teman yang belum mengikuti kesempatan ikut di pembatik, silakan ikut di tahun 2021 ya teman-teman. Niatkan bahwa kita ikut pelatihan itu untuk menambah ilmu gitu ya. Ilmu itu tidak akan mati ya teman-teman, semakin ke sana semakin bertambah. Kalau dulu bilang nek guru TK itu yo kaya ngene, guru TK ki ora kaya SD SMP sing iso nunjuk-nunjuk komputer, megang-megang mouse gitu. Nah, sekarang kan ibu-ibu kan tetap harus megang mouse kan, Bu? Tetap harus mencet-mencet ini kan Bu. Nah seperti itu kadang hal-hal yang sepele seperti itu tuh membuat kita oh iya ya kenapa aku dulu ngomong seperti itu gitu. Sekarang tidak ada kata terlambat gitu ya teman-teman, maksudnya tidak ada kata terlambat.
walaupun saya sudah berumur juga ya teman-teman di sini, mungkin aja kelihatannya masih muda, tapi saya juga sudah berumur seperti teman-teman semua ini. Itu tetap semangat karena ilmu tidak akan mati dan terus bertambah. Usia jangan dijadikan halangan ya teman-teman, tapi tetap semangat, lakukan yang terbaik buat anak didik kita tentunya ya. Biar anak-anak juga semakin semangat, semoga pandemi lekas berlalu, sekolah-sekolah dibuka lagi, teman-teman yang ada di PAUD langsung bisa mengembangkan potensinya masing-masing gitu ya. Selama pandemi berbulan-bulan ternyata sudah mendapatkan tumpukan sertifikat yang banyak sekali dari pandemi ini gitu ya. Kemudian dapat tumpukan ilmu lagi gitu. Nanti kalau teman-teman nggak kuat silahkan dibagi. Kalau sudah dibagi dari Bu Sulis dan Bu Ana, gantian dibagi Bu, biar nanti tidak di sini ya, nah, jadi meletup gitu. Gantian bagikan Bu ke teman-temannya gitu. Jadi karena di level 4 ini adalah level berbagi, tidak ada salahnya saya pun juga berbagi gitu ya. Berbagi kemana? Berbagi ke Bu Sulis berbagi ke teman-teman yang lainnya. Tetap semangat teman-teman semua. Selamat mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Silahkan konsumsinya disediakan sendiri ya Ibu-Ibu secara virtual. Kalau di saya cuma ada 3 pisang, nanti tidak bisa dibagi-bagi, cukup untuk saya saja. Siapkan konsumsi virtualnya. Terima kasih untuk waktunya. Gitu ya, buat saya tetap semangat. Jaga sehatnya teman-teman. Anak-anak yang di rumah juga menunggu kita semua untuk segera hadir ke sekolah. Bu Sulis, Bu Ana, sukses selalu, pantang menyerah, niatkan ikhlas ya Bu ya. Iya, Bu. Semoga ini semua menjadi amal jariah Bu Terima Sulis kasih. dan Bu Ana buat Amin. teman-teman semuanya. Kasih Amin, Bu Erna. insyaallah. Ya. Ya, saya cukupkan sekian dari Amin ya saya. Allah. Amin. Mohon maaf jika banyak salah kurang dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum Terima kasih, Bu warahmatullahi Erna. wabarakatuh. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu Erna. Ih, langsung celing Waalaikumsalam sekarang. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung celing ke mana? Iya, terima kasih Bu Erna. Subhanallah. Sami-sami. Begitu besar motivasinya untuk kita, nggih. Pokoknya tetap semangat untuk semuanya, nggih. Memasuki acara selanjutnya ya, yaitu memasuki untuk materi yang pertama yang nanti akan disampaikan tentang pengenalan rumah belajar yang akan disampaikan oleh sahabat rumah belajar Ibu Sitiana Mariana. Kepada Ibu Sitiana, waktu kami haturkan, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah jelas ya? Jelas Bu Ana? Sudah Ibu, Bu Ana sudah. Oke, terima kasih. Perkenalkan sebelumnya nama lengkap saya Sitiana Mariana, tapi biasa dipanggil Ana, nggih. Jadi kalau ada yang manggil saya Bu Siti seperti Bu Erna tadi, maaf kadang kita memang nggak connect karena memang tidak terbiasa, tapi sebenarnya sih bukan salah, tetap benar, tapi memang karena tidak terbiasa saja. Yang terhormat Ibu Daswati SPD AUD, selaku Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Bantul. Yang saya hormati Ibu Nur Ernawati DRB DIY 2019, dan yang saya hormati juga Ibu Sulis, Pak Adrian selaku rekan sesama SRB saya di sini, dan ibu-ibu anggota IGTKI PGRI Kecamatan Bantul semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya khususnya dan kepada teman-teman sesama SRB saya, Bu Sulis dan Pak Adrian nanti ya. Terima kasih kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi meskipun nanti cuma sedikit, cuma singkat dari kami. Semoga kedepannya bisa membawa manfaat banyak khususnya bagi ibu-ibu anggota IGTKI PGRI Kabupaten Bantul. Mohon izin untuk share screen dahulu nggih. Nggih, monggo Ibu. Nah, di sini nanti akan saya perkenalkan sedikit tentang rumah belajar dan pemanfaatannya untuk pembelajaran di PAUD, karena memang kita, saya, Bu Sulis dan kita semua di sini adalah pendidik di jenjang PAUD.
Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya kilas balik sedikit tentang diklat pembatik yang saya ikuti. Mungkin teman-teman dari Kabupaten Bantul banyak ya yang sudah mengikuti kemarin, tapi untuk sampai di level 4 ini mungkin karena takdir Allah, ya memang benar karena takdir Allah, dan alhamdulillah kesempatan untuk sampai di sini khususnya jenjang TK baru saya dan Bu Sulis yang bisa ikut. Nanti semoga di tahun depan seperti yang dingentika ke Bu Erna tadi, teman-teman khususnya dari jenjang TK di Kabupaten Bantul bisa menyusul kami dengan hasil yang insya Allah jauh lebih baik dari kami. Jadi menambah guru TK yang bisa sampai di level 4. Semoga nantinya di tahun depan seperti itu. Amin. Kilas balik sedikit tentang diklat pembatik yang kita ikuti. Berawal dari pandangan dan kewajiban kita sebagai seorang guru. Memang kewajiban kita adalah mengajar, tapi selain mengajar kita juga punya kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu kita tetap harus belajar. Nah, dengan mengikuti pembatik ini, alhamdulillah saya sendiri pribadi di sini sudah banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan, banyak sekali pengalaman yang memang sebelumnya belum saya dapatkan atau yang sudah saya miliki tapi belum sampai sejauh dengan apa yang saya ketahui saat ini ya. Jadi dengan mengikuti diklat pembatik ini, kita sebagai seorang guru terus terang ya, saya pribadi banyak sekali pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan di sini. Semoga nanti di tahun depan semakin banyak dari TK khususnya bisa mengikuti. Dari mulai level 1 kemarin kita ikut sekitar bulan Maret April ya, di awal corona. Kalau mungkin bagi sebagian banyak orang adanya pandemi corona kemarin membawa efek yang kurang menguntungkan, tapi alhamdulillah bagi saya pribadi ada hikmah di balik semuanya. Saya jadi mempunyai banyak waktu di rumah terutama, dan saya mengisi waktu saya dengan salah satunya mengikuti diklat ini, dan alhamdulillah bisa lolos sampai di jenjang ini. Lanjut kemarin kita lulus level 1, lanjut level 2, level 3, dan alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan untuk masuk ke level 4. Bagi teman-teman mungkin yang sudah mengikuti tapi belum sampai di level 4, mungkin memang belum beruntung ya. Semoga nanti jika mengikuti lagi bisa lebih beruntung dari tahun ini. Salah satu tugas kita di level 4 ini adalah berbagi, karena memang level 4 sebagai level berbagi. Berbagi di sini dalam artian yaitu berbagi inovasi tentang pembelajaran di sekolah khususnya ya. Dan salah satunya tentu inovasi pembelajaran yang ada yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas adalah adanya rumah belajar. Nah, sebelum saya lanjutkan di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang apa itu rumah belajar. Mungkin dari sebagian ibu-ibu peserta di sini ada beberapa atau bahkan sudah memang mengenal, atau ada juga mungkin yang belum ya. Di sini saya menyampaikan sedikit tentang apa itu rumah belajar. Rumah belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Maksudnya adalah portal rumah belajar ini dapat diakses oleh siapapun. Tidak harus kita sebagai seorang guru atau hanya praktisi pendidikan mungkin yang bisa memanfaatkan, tapi rumah belajar ini bisa dimanfaatkan oleh semua orang, bisa orang tua, bisa langsung ke siswa ataupun siapa saja di masyarakat luas. Dan rumah belajar ini hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh, tadi saya sampaikan, baik oleh siswa, guru, orang tua ataupun masyarakat luas. Dan di dalam rumah belajar ini terdapat berbagai macam konten, media dan fitur yang diperuntukkan untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Bahkan di dalam rumah belajar juga ada konten untuk putra-putri yang berada di sekolah luar biasa atau SLB. Nah, dan rumah belajar di sini kapan saja dan dengan siapa saja. Maksudnya di sini adalah dengan rumah belajar kita dapat belajar di mana saja.
seperti yang kita alami saat ini di masa pandemi ini di sekolah, maka dengan memanfaatkan rumah belajar, anak-anak dapat belajar tidak hanya di bangku sekolah, misalnya dengan belajar di rumah, dengan belajar dimanapun, gitu ya. Terus kapan saja. Nah, di sini maksudnya adalah rumah belajar dapat diakses selama 24 jam. Kalau kita tahu mungkin ada layanan-layanan sosial di mana batas jamnya, tapi untuk rumah belajar ini bisa belajar menggunakan karena apa? Terutama ini di mana guru tidak bisa langsung berinteraksi dengan siswa. Jadi siswa bisa belajar menggunakan rumah belajar ini dengan siapa saja yang ada di rumah, misalnya dengan orang tua, dengan orang dewasa ataupun dengan kakak yang ada di rumah. Dan salah satu keunggulan dari rumah belajar ini yaitu yang terpenting di sini adalah rumah dapat diakses dan dimanfaatkan secara tetap dengan biaya minimal koneksi internet. Nah, di sini yang kita butuhkan cuma kuota internet saja. Dan alhamdulillah juga sebulan terakhir, mulai bulan kemarin sampai hari ini kita sudah mendapatkan kuota bantuan kuota internet dari pemerintah, dan salah satunya nanti dapat dimanfaatkan untuk mengakses portal rumah belajar ini. Saya lanjut. Sebelum saya lanjut ke rumah belajar, di sini saya akan menyimpulkan sedikit tentang apa yang saya alami sesuai dengan pengalaman selama saya menjalankan tugas di sekolah saya dengan anak-anak didik saya dan dengan wali murid saya. Apa yang terjadi selama pandemi dengan pembelajaran anak? Setelah saya kemarin sempat berbagi di berbagai tempat, bersama banyak guru TK khususnya ya, ini yang terjadi ternyata hampir sama. Yaitu apa? Yang pertama, yang terjadi dengan anak yaitu anak merasa bosan dan jenuh di rumah. Kita sudah kurang lebih 6 bulan, hampir 7 bulan ya melaksanakan kegiatan belajar dari rumah, dan ternyata hal ini sangat membosankan anak, sangat membuat anak jenuh. Mungkin jika dulu anak di sekolah banyak sekali teman, banyak sekali ragam kegiatan, sementara di masa pandemi ini anak monoton, hanya bisa belajar dengan orang tuanya di rumah. Yang selanjutnya anak kurang bersosialisasi. Ini sudah sangat jelas sekali. Dengan sekolah tatap muka sebenarnya, tapi dengan pendidikan di masa pandemi ini mengharuskan anak belajar dari rumah. Jika anak di rumah tidak terbiasa bergaul dengan lingkungan, maka otomatis anak akan sangat kehilangan momen bersejarah dan teman-temannya. Yang terjadi selanjutnya dengan anak yaitu anak kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Mungkin selama ini kegiatan yang dilaksanakan di rumah, tugas yang diberikan dari guru di sekolah itu masih bersifat monoton. Nah, itu membuat anak jadi mungkin yang berakibat anak menjadi bosan dari awal tadi, jadi anak menjadi tidak termotivasi atau kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Dan yang terakhir yaitu anak menjadi tidak bersemangat untuk belajar. Anak jadi malas, lebih asik berbagai. Selain dengan anak, yang terjadi dengan orang tua juga sesuai dengan apa yang saya dapatkan dengan wali murid saya di sekolah saya. Bagi orang tua yang sibuk bekerja, otomatis menambah beban. Bukan berarti orang tua lepas tangan dengan pendidikan anak. Tetapi waktu sebelum ada pandemi, orang tua sudah terbiasa memasrahkan, sudah 100% meyakinkan anak sudah belajar di sekolah, meskipun tidak dapat dipungkiri ya, kalau di rumah anak itu tetap harus belajar dan orang tua tetap harus mendampingi. Tetapi ketika dulu kita masih bisa tatap muka, anak lebih banyak belajar di sekolah. Tetapi yang berbeda, yang terjadi dengan sekarang adalah sangat berbeda. Anak lebih banyak
belajar di rumah, dan itu otomatis akan menambah beban orang tua untuk mendampingi putra-putri mereka. Yang terjadi saat jadi orang tua harus ekstra sabar, terutama untuk menghadapi anak-anak usia TK seperti putra-putri kita. Jadi biasanya anak itu kalau dengan ibu gurunya, khususnya guru TK itu biasanya lebih cenderung manut, istilahnya lebih nurut jika dengan ibu gurunya, berbeda dengan orang tuanya. Itu sudah terjadi secara umum. Jadi anak itu dianggap lebih menurut dengan gurunya dibanding dengan orang tuanya. Itu bukan berarti bahwa kita itu memang lebih sabar dari orang tua, mungkin tidak. Tapi memang karena kita sebagai guru itu memiliki keahlian yang kita miliki, dan orang tua mungkin kurang memiliki keahlian untuk mendidik putra-putri, khususnya putra-putri yang masih usia dini atau usia TK. Yang terjadi selanjutnya jenuh, orang tua pun sudah mulai merasa jenuh, sudah mulai kehabisan ide bagaimana cara mengajari putra-putrinya, bagaimana cara memotivasi putra-putrinya agar mau kembali bersemangat mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Selain yang terjadi dengan anak dan orang tua, ini sesuai pengalaman pribadi saya ya. Saya sebagai seorang guru, selama melaksanakan kegiatan belajar dari rumah ini, saya merasa kadang itu kekurangan ide, kekurangan cara, kekurangan bahan. Apa yang harus saya berikan dengan anak-anak di rumah? Apa yang harus saya lakukan untuk memberikan kegiatan belajar anak yang bisa dilaksanakan dari rumah. Karena apa? Karena akan sangat berbeda sekali ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, di mana kita sudah bisa mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan yang kita laksanakan di sekolah. Tapi yang terjadi saat ini, kita tidak bisa seperti itu. Kita cuma bisa merencanakan, sementara untuk melaksanakan itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua di rumah. Nah, dari sinilah maka saya seringkali ketika akan memberikan tugas ke anak, jadi mikirnya 2-3 kali lipat. Misalnya ketika saya akan memberikan suatu tugas, jadi saya mikirnya bisa nggak ya anak-anak nanti menyelesaikan ini dengan orang tuanya, ada tidak ya orang tua itu membimbing anak sedemikian rupa dan lain sebagainya. Nah, itulah yang membuat kita sebagai guru kadang merasa kekurangan menciptakan kegiatan belajar di rumah antara anak dan orang tua. Yang selanjutnya lagi mungkin ini masih ada beberapa, meskipun semoga tidak semuanya dan tidak sebagian besar, tapi sebagian kecil saja, yaitu adanya guru yang masih kesulitan menggunakan IT. Khususnya di TK, ya. Tadi Bu Erna juga sudah menyebutkan kalau guru TK itu ya harus pinter, harus melek IT, harus bisa mengoperasikan komputer dan lain sebagainya. Tapi mungkin ini memang masih ada beberapa guru TK yang masih sulit menggunakan IT, menggunakan peralatan-peralatan IT. Tapi minimal kita sebagai guru TK sudah bisa menjalankan atau memanfaatkan Android yang kita miliki. Paling tidak kita sudah bisa memanfaatkan HP yang kita miliki saat ini dengan menggunakan grup WA, bagaimana cara share tugas ke WA, bagaimana cara menggunakan media-media yang ada di WA dan lain sebagainya. Terus selanjutnya yang terjadi dengan guru, terutama saya ya, saya itu kadang merasa kurang percaya diri. Nah, ini terkait kemarin kita sudah ada pelatihan, alhamdulillah dibimbing langsung oleh Ibu DRB kita, Ibu Erna, yaitu pelatihan pembuatan video pembelajaran sebagai bentuk inovasi ya, inovasi pembelajaran menggunakan TIK tadi. Di sini tugas dari Bu Erna itu kepada kita peserta itu cuma membuat satu video dengan durasi antara 3 sampai 7 menit, karena memang rentan
waktu anak konsentrasi untuk usia TK itu maksimal cuma 7 menit. Jadi kita tidak bisa membuat video yang lebih panjang dari 7 menit. Untuk membuat video yang durasi antara 3 sampai 7 menit itu ternyata sehari, 2 hari, bahkan ada yang sampai 1 bulan itu belum selesai. Nah, apa yang menyebabkan itu semua? Nah, itu saya kembali kepada diri saya sendiri. Waktu kita akan membuat video itu, bahkan sama Bu Erna sudah dikasih form naskah gitu ya. Kita sudah diberikan panduan, kita sudah membuat panduan sebelumnya untuk menit pertama sampai menit kedua sampai ke berapa kita harus apa yang disampaikan ke anak kita, apa saja yang materi apa saja yang kita bisa ucapkan di situ. Lah, ternyata setelah kita menghadap kamera kok bisa semuanya itu bisa hilang, bisa ambiar istilahnya sekarang ya. Nah, itu kembali kepada diri saya. Ternyata setelah saya pikir-pikir ulang gitu ya, saya kembalikan ke diri saya introspeksi diri, ternyata yang terjadi apa? Karena memang kita itu, khususnya saya itu merasa kurang percaya diri. Jadi itu memang dari dalam diri kita sendiri, kita merasa kurang percaya diri dan berakibat dengan tadi kita gagal fokus istilahnya ya, kita jadi kurang mampu. Nah, tapi itu insya Allah nanti dengan latihan sedikit demi sedikit insya Allah akan semakin terbiasa dan rasa percaya diri kita akan tumbuh dengan sendirinya. Dan yang terakhir yaitu adanya keterbatasan peralatan IT yang kita miliki sebagai seorang guru. Oke, seperti pembuatan video pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk pembuatan video yang standar lah, yang bagus gitu ya, itu minimal ada kamera, ada pencahayaan, itu ada lampu dari kanan kiri supaya nanti hasil dari syuting kita itu tidak ada bayangan dan lain sebagainya. Tapi terus terang mungkin kita sebagai guru untuk kepemilikan peralatan seperti itu mungkin masih sangat terbatas. Tapi tidak berarti kita terus seran duwe alatnya ya wis lah, bukan ya. Kita tetap harus bisa memanfaatkan apa yang kita miliki untuk bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berbasiskan IT. Semoga nanti ke depan kita semakin bisa kreatif menggunakan apa yang kita miliki. Lanjut, okay. Dari beberapa masalah yang saya simpulkan tadi, di sini saya bisa mengambil kesimpulan yang selanjutnya yaitu tentang apa solusi yang harus diambil. Berdasarkan masalah tadi, di sini saya dapat menyimpulkan juga beberapa solusi yang mungkin bisa kita ambil, yaitu diantaranya yaitu guru harus bisa memberikan media dan kegiatan yang menarik minat anak untuk kembali semangat belajar. Yang kedua yaitu guru dan orang tua harus bisa bekerja sama menciptakan kegiatan pembelajaran yang membuat anak kembali bersemangat. Kenapa harus orang tua yang kita ajak kerjasama? Karena kembali ke situasi sekarang ya, anak lebih banyak menghabiskan waktu belajarnya bersama orang tua di rumah. Kita sebagai guru hanya bisa memantau dari jauh, okay? Makanya dinamakan pembelajaran jarak jauh, karena kita hanya bisa memantau maksimal melalui grup WA atau mungkin kita melakukan semacam kelas virtual begitu ya, tapi itu masih sangat terbatas lagi khusus untuk pendidikan di TK. Mungkin ada juga sudah yang beberapa menggunakan Zoom meeting semacam ini, tapi masih jarang sekali kalau khususnya di wilayah saya. Mungkin kita baru sebatas melalui grup WA saja. Jadi memang orang tua harus kita ajak bekerja sama bagaimana caranya supaya antara kita, orang tua dan anak bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang bisa membuat anak semangat untuk kegiatan belajar. Yang terakhir yaitu guru harus bisa melakukan inovasi cara mengajar agar anak tidak bosan dan orang tua juga tidak jenuh dalam mendampingi anak belajar dari rumah. Inovasi yang kita berikan salah satunya seperti tadi saya sebutkan yaitu dengan membuat video pembelajaran, tapi masih banyak lagi inovasi-inovasi penggunaan TIK untuk kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Dan dari semua kesimpulan solusi yang harus kita ambil tadi, sebenarnya kalau kita mau tahu lebih jauh, kalau kita mau memanfaatkan itu, semuanya ada di dalam portal Rumah Belajar. Nah,
Kenapa? Karena di dalam rumah belajar terdapat banyak sekali fitur, banyak sekali konten. Di antaranya yaitu ada 4 fitur utama di sini. Yang pertama, di dalam rumah belajar ada yang namanya fitur sumber belajar. Sumber belajar yaitu sebuah fitur yang di dalamnya terdapat media-media pembelajaran interaktif yang bisa digunakan untuk semua jenjang pendidikan. Terutama untuk kita di jenjang TK, di sini banyak sekali konten-konten yang dapat kita ambil berupa konten, ada konten audio yang berisi suara ya, itu ada musik, ada gerak dan lagu, ada cerita, dan juga ada juga konten video. Banyak sekali, nanti silahkan dieksplor sendiri nanti, tapi sebelumnya nanti akan dikupas lebih lanjut oleh Bu Sulis setelah sesi saya. Yang selanjutnya ada fitur laboratorium maya, berisikan kegiatan-kegiatan praktikum yang biasanya anak-anak lakukan di laboratorium nyata, tapi ini disajikan secara virtual melalui laboratorium maya. Fitur yang ketiga yaitu ada kelas maya. Kelas maya adalah kelas digital yang bisa dimanfaatkan untuk interaksi antara guru dan anak didik di dalam satu kelas secara virtual ya. Tapi untuk TK mungkin belum juga, ini untuk anak usia SD ke atas. Ya, fitur utama yang keempat yaitu ada bank soal. Di dalam bank soal terdapat banyak sekali soal-soal latihan yang bisa dimanfaatkan oleh putra-putri kita. Jadi misalnya ibu-ibu di rumah punya anak usia SD, SMP atau SMA, silahkan untuk memanfaatkan fitur bank soal ini sebagai latihan untuk putra-putri Bapak Ibu di rumah belajar. Karena soal-soal di sini akan sangat bermanfaat jika anak-anak mau latihan ulangan atau latihan ujian. Selain 4 fitur utama ini, ada juga beberapa fitur pendukung di dalam rumah belajar. Yaitu yang pertama ada peta budaya, berisikan konten-konten kebudayaan yang ada di Indonesia. Kita di pendidikan anak usia dini bisa memanfaatkan ini ketika kita mengajarkan tema tanah airku. Nah, di sini kita bisa memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya ada fitur buku sekolah elektronik. Di dalam fitur ini terdapat banyak sekali buku-buku mata pelajaran, baik dari kurikulum 2013 ataupun dari KTSP. Jadi silakan nanti untuk putra-putrinya di rumah yang usia SD ke atas untuk bisa mengakses ini. Untuk jenjang PAUD masih sangat terbatas kontennya di sini ya. Fitur selanjutnya ada wahana jelajah angkasa. Ini berisi tentang benda-benda luar angkasa dan semuanya yang ada di luar angkasa ya. Jadi kita bisa menggunakan ketika kita mengajarkan ke anak tema alam semesta. Jika selama ini mungkin kita masih monoton mengajarkan ke anak ketika masuk ke tema alam semesta, misalnya dengan lagu pelangi-pelangi dan lain sebagainya, lagu ambilkan bulanku dan itu. Nah, dengan menggunakan fitur wahana jelajah angkasa ini nanti anak akan tahu lebih banyak apa saja benda-benda yang ada di luar angkasa. Fitur selanjutnya ada karya bahasa dan sastra. Ini masih diperuntukkan untuk anak SD ke atas, nggih, kalau TK belum. Fitur selanjutnya ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Khusus fitur ini yang bisa memanfaatkan hanya kita sebagai seorang guru. Karena apa? Nanti ketika kita klik di sini dan masuk di dalamnya, itu kita akan langsung diarahkan ke halaman simpatik. Nah, di situ banyak sekali diklat-diklat dan pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikuti secara online. Bebas kita mau ikut di situ apa saja bisa, yang bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Terutama bagi guru mungkin yang berprofesi sebagai PNS ya, nanti di situ akan ada sertifikat yang dengan 32 JPL dari Kemdikbud Pusat itu bisa digunakan untuk pemberkasan ketika mengajukan PAK. Tapi bukan berarti bagi guru non-PNS tidak bisa memanfaatkan ini. Bukan ya, karena ini diperuntukkan untuk semua guru baik PNS maupun non-PNS. Karena yang terpenting di sini adalah ilmu yang kita dapatkan. Jadi sertifikat anggap saja itu bonus gitu ya. Nah, di sini ada fitur pendukung yang terakhir yang sangat menarik jika kita berikan kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita di rumah, yaitu adanya fitur edu game atau game edukatif.
Di dalamnya nanti akan terdapat banyak sekali jenis-jenis permainan yang secara visual tidak kalah dengan game-game yang ada di gadget selama ini, di Android selama ini. Karena sekali lagi kita, putra-putri kita, tidak bisa dipungkiri, sudah tidak mungkin sepertinya ya kalau anak sekarang itu tidak megang HP, tidak pegang Android, karena mau tidak mau memang itu sebagai sarana untuk mereka belajar dan mungkin juga untuk sarana mereka untuk bermain. Tapi jika nanti kita memberikan fasilitas ini bermain dengan menggunakan permainan edukatif ini, maka anak selain bermain, anak selain senang, maka anak juga bisa belajar, bisa mengambil pelajaran apa yang ada di dalam permainan tersebut. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Sulis. Nah, selain ada 4 fitur pendukung, 4 fitur utama dan beberapa fitur pendukung tadi, di rumah belajar juga terdapat beberapa sumber belajar partner yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran khususnya di PAUD. Yaitu diantaranya ada TV edukasi, ini berisikan konten-konten berupa media audiovisual. Jika selama ini kita lebih mengena ke TV-TV umum seperti yang biasa kita lihat setiap hari yang sifatnya lebih ke hiburan, tapi di TV edukasi ini kontennya lebih bersifat ke pendidikan, jadi lebih edukatif. Selain TV edukasi ada juga suara edukasi. Di sini nanti di dalamnya terdapat konten berupa media audio, jadi ada lagu, ada cerita, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada sumber belajar yang namanya M-edukasi. Ini ada banyak sekali konten ya yang kita bisa manfaatkan, bahkan nanti ketika kita masuk ke dalamnya ada konten juga yang diperuntukkan untuk orang tua. Jika selama ini di sekolah biasa mengagendakan kegiatan parenting, tapi dengan pandemi tidak bisa mengadakan, maka kita nanti bisa memanfaatkan konten yang ada di M-edukasi untuk kegiatan parenting secara online dengan orang tua. Karena di situ nanti akan banyak sekali tema-tema yang diangkat terkait dengan pelaksanaan pendidikan bagi anak di rumah. Seperti itu salah satunya. Selanjutnya ada radio edukasi. Mungkin ini sudah tidak asing bagi kita ya, karena memang radio edukasi ini adanya di Jogja dan hampir sama dengan suara edukasi. Di radio edukasi terdapat berbagai macam produk-produk audio yang bisa kita manfaatkan, bisa kita bagikan ke anak dan orang tua untuk dijadikan materi kegiatan belajar dari rumah. Setelah kita mengetahui apa itu rumah belajar, apa saja yang ada di dalam rumah belajar, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan bagaimana alur pemanfaatan rumah belajar untuk pembelajaran kita di sekolah. Yang pertama yaitu ketika kita sudah berhasil masuk ke dalam portal rumah belajar, yang harus kita lakukan yaitu kita melakukan registrasi atau mendaftarkan akun kita ke dalamnya situ. Supaya apa? Supaya ketika kita melihat konten-konten di dalamnya, kita dapat mengunduh. Karena apa? Karena yang bisa mengunduh konten itu hanya yang mempunyai akun di dalamnya. Selanjutnya setelah kita registrasi, kita pilih konten. Sesuaikan dengan tingkat pendidikan yang akan kita laksanakan. Khusus kita pilih jenjang PAUD. Nah, di situ akan banyak sekali jenjang yang bisa dipilih. Tadi sudah saya sebutkan di awal, mulai dari SLB, TK, SD, SMP, SMA atau SMK. Jika kita akan melaksanakan di sekolah, maka kita pilih jenjang PAUD. Nanti jika ibu-ibu ingin untuk putra-putrinya di rumah, monggo sesuaikan dengan tingkat pendidikan putra-putrinya di rumah. Registrasi sudah, memilih konten sesuai jenjang pendidikan sudah, yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat rencana pembelajaran. Khusus di daerah Sleman, mungkin kalau di luar Kabupaten Sleman sudah beda ya. Untuk di Kabupaten Sleman selama pandemi ini untuk pembuatan rencana pembelajaran masih baru sebatas sampai di RPPM. Jadi kita membuat rencana pembelajaran itu selama per minggu. Jadi tiap minggu kita membuat rencana pembelajaran, untuk selanjutnya kita share ke orang tua, dan orang tua menyetorkan kembali hasil belajar anak ke sekolah juga per minggu seperti itu. Okay.
Setelah rencana pembelajaran yang kita buat selesai, selanjutnya yang kita lakukan adalah memilih fitur yang ada di rumah belajar dengan menyesuaikan dengan rencana kegiatan yang akan kita laksanakan. Misalnya seperti saat ini, hari ini kita akan membuat rencana pembelajaran dengan tema binatang. Nah, kita pilih fitur dan konten yang ada di dalam rumah belajar yang mengandung tema-tema binatang. Selanjutnya kita mengunduhnya dengan menggunakan akun kita bisa mengunduhnya atau kita bisa langsung share ke wali murid kegiatan yang mengandung tema binatang. Yang terus selanjutnya orang tua akan melaksanakan kegiatan di rumah bersama putra-putri mereka dan mengirimkan hasil kegiatan anak ke kita. Nah, seperti itu kita tinggal jika sudah menerima hasil belajar anak di rumah, kita tinggal mengevaluasi. Kita bisa menilai sejauh mana tingkat perkembangan anak setelah menggunakan media yang kita ambil dari rumah belajar. Nah, untuk mengakses rumah belajar ada 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara kita menginstal aplikasi. Yang kedua, kita bisa mengakses langsung melalui websitenya rumah belajar. Yang pertama, install aplikasi dapat kita lakukan melalui Play Store jika kita menggunakan HP Android dan melalui App Store jika kita menggunakan HP iPhone. Caranya akan sangat mudah, kita tinggal masuk ke Play Store atau App Store, ketikkan rumah belajar, nanti ketika sudah muncul icon rumah belajar, kita tinggal install dan insya Allah ini tidak membutuhkan banyak ruang ya. Jadi untuk HP standar insya Allah masih bisa untuk menyimpan aplikasi ini. Tapi jika ibu-ibu ingin konten yang lebih luas, yang lebih banyak, maka bisa langsung membuka melalui websitenya rumah belajar dengan cara mengetik di browser alamatnya yaitu belajar.kemdikbud.go.id atau lebih gampang kita tinggal klik rumah belajar nanti maka akan sudah muncul di situ portal rumah belajar, kita lanjut klik sudah masuk ke beranda, kita tinggal login dan mendaftarkan akun kita ke dalamnya. Lanjut nanti kita langsung praktek saja bersama Bu Sulis. Nah, yang pertama mengunduh aplikasi melalui Play Store atau App Store dan dilanjutkan nanti kita masuk melalui websitenya rumah belajar seperti itu. Nah, ibu-ibu sekalian, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi ibu-ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana sekali dan untuk nanti akan lebih dijelaskan lagi mengenai ya terima kasih Bu Ana ya. Ya Bu, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, mengingatkan bagi peserta yang belum daftar hadir, monggo silahkan daftar hadir di link yang sudah disediakan di chat ya, bisa ditengok di situ. Oke. Terima kasih. Untuk paparan selanjutnya untuk aku mau ngisi daftar hadir urang Nur. Udah belum, Bu? Memperjelas fitur rumah belajar untuk pembelajaran anak usia dini. Sahabat rumah belajar, Ibu dari TKIT Sulis, waktu dan tempat. Disilahkan Bu Sulis. Oke, terima kasih Bu Eti, sahabat saya ini. Lama Mbak berjumpa sama Bu Eti, ketemu di Maya ya Bu Eti ya. Ada beberapa teman saya tadi, ada Bu Sulis, nama kita sama Bu Sulis Setiawati, ada Bu siapa tadi Kusnandari. Iya, terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terdengar suara saya?
Waalaikumsalam Oke, coba yang warahmatullahi masih terdengar wabarakatuh. kita Warahmatullahi wabarakatuh. angkat jari 2. Ya, 2-nya macam-macam boleh ya. Alhamdulillah berarti semuanya masih terdengar. Boleh gini, boleh gini, boleh gini. Nggak harus gini terus 2-nya ibu-ibu. 2 itu banyak. Gini juga 2, gini juga 2, gini juga 2. Oke. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, yang kami hormati Ibu Ketua IGTKI Kabupaten Bantul. Ya Allah Ibu, terima kasih ya. Kami diberikan kesempatan, waktu, dan luar biasa Ibu mengerahkan seluruh anggota ini. Belum semua ya Ibu-Ibu, baru perwakilan mungkin. Tapi terima kasih luar biasa Ibu Ketua, kami sangat mengaturkan terima kasih. Terus Bu Eti, perpanjangan tangan kami. Terima kasih juga Bu Eti, Bu Sulis yang membantu kami untuk koordinasi. Ya, sama-sama. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah. Siang ini kita bisa bareng-bareng sharing tentang rumah belajar. Ini hanya karena karunia Allah ya, karena tanpa karunia-Nya kita tidak bisa seperti ini. Corona ada, belajar tetap harus berlanjut, tidak boleh berhenti. Tetap stay at home, kita tetap harus belajar. Saya di rumah, Ibu di rumah, tapi kita tetap harus belajar. Langsung saja saya akan berbagi sedikit sharing bagaimana kita memanfaatkan rumah belajar ini dalam pembelajaran kita di PAUD yang sehingga pembelajaran kita nanti lebih variatif dan menyenangkan. Tentu saja kita harus menyenangkan ya Bu pembelajaran kita harus putar otak sana sini, tanya sana sini. Bagaimana orang tua itu biar tidak bosan mendampingi putra-putrinya, tetap harus laporan ke kita, ya Allah ya. Ini tidak terbersit sekalipun di pikiran kita akan terjadi seperti ini. Tapi ini memang sudah terjadi dan kita guru harus punya banyak akal agar kita bisa terus berlanjut proses pendidikan kita. Oke, izinkan saya untuk share screen ya Ibu-Ibu Pak semua. Kita harus selalu menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ya Ibu-Ibu semua. Dan kita sebagai pendidik tentu saja menuntut ilmu adalah kewajiban kita karena kita selalu harus upgrade apapun yang kita harus ketahui. Jangan sampai kita ketinggalan sama anak didik kita. Itu sudah terlihat ya, semoga share screen saya. Ya, tadi sama Bu Ana sudah diberitahu untuk cara masuknya. Ibu-ibu ini cara masuk melalui web ya, nanti ibu-ibu langsung ketik portal rumah belajar itu, terus nanti ibu-ibu sebagai guru memilih sebagai guru. Di sini nanti kalau sebagai guru ibu-ibu tinggal memasukkan NUPTK kita. Itu terus selanjutnya juga lebih gampang ibu-ibu masuknya melewati dengan akun Google. Ini seperti itu ya Bu, masuk dengan akun Google, kita pilih akun Google yang paling bawah di sini, terus pilih akun Google yang akan kita daftarkan, kita juga masuk sebagai guru. Boleh ini tapi juga sebagai orang tua bisa dipilih, sebagai putra-putrinya Bapak Ibu yang udah SD, SMP, SMA, portal rumah belajar juga bisa kita gunakan semuanya. Jadi semuanya bisa menggunakan portal rumah belajar. Simbah, Pak De, Bude, semuanya ya Bu-Ibu. Karena semua yang ada di sini sudah didesain untuk anak-anak PAUD sampai SMK. Terus selanjutnya, ini dia yang apa saja sih fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk anak TK. Tadi sudah dijelaskan Bu Ana, yang paling kita gunakan itu adalah yang ada di sumber belajar. Sumber belajar ini isinya ada konten-konten media audio dan konten video. Untuk audio itu sudah lumayan banyak ya Ibu-Ibu, isinya seperti ini nih, lebih dari 50 konten. Tapi kalau yang untuk video yang ada di sumber belajar untuk PAUD ini masih perlu sentuhan dari Bapak Ibu, nanti silahkan untuk
andil, ikut andil mengirimkan konten-konten kreatifnya ke rumah belajar. Insya Allah ini juga terbuka untuk semuanya ya, tetapi tetap harus melalui prosedur, harus lulus sensor seperti itu ya, konten-konten yang diunggah di sini. Ini adalah konten yang ada di sumber belajar. Mungkin Bapak Ibu di sini semuanya sudah mendengar ya adanya media audio, karena ini kantornya ada di Jogja, yaitu Radio Edukasi. Sudah familiar semoga di Bapak Ibu semua dan sudah bisa digunakan. Di sini konten audio ini ada banyak sekali, nanti ada Gelaria, itu gelak dan lagu anak ceria, terus ada ceria itu cerita yang penuh imajinasi, jadi anak-anak nanti mendengarkan cerita itu anak-anak berimajinasi. Terus ada matahari, kalau matahari itu cerita tentang kehidupan kita sehari-hari. Di sana ada etika, ada adab-adab sehari-hari kita. Adab makan, adab minum, etika ketika buang air kecil, tapi dikemas dalam sebuah cerita dan nyanyian. Dan sangat menarik sekali ya ini anak-anak itu tidak harus melihat terus dengan gadgetnya, tapi dengan disetelkan di gadgetnya anak-anak akan mendengar. Kita lebih menggunakan indera pendengaran karena audio ya Ibu Bapak semua. Jadi mengurangi mata anak-anak untuk terkena iritasi gadget ya, radiasi kita. Radiasi dari HP itu sendiri dengan lebih berimajinasi karena anak-anak di dunia anak itu dunia imajinasi mereka ya. Kalau mereka mendengar itu akan imajinasinya luar biasa nanti kalau mereka menceritakan kembali itu. Terus ada MAPAUD, ini juga lagu-lagu, ada aksi, itu aku kenal suara, itu adalah mengenalkan suara-suara yang ada di alam kita, yang kadang guru mungkin belum bisa menirukan suara hewan, suara alam. Nah, di aksi ini nanti kita bisa mengenalkan suara-suara yang tidak bisa guru lakukan. Itu baru dari sumber belajar ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ini dia. Isinya banyak sekali ya. Bisa kita gunakan semua di sini. Kalau kita tinggal klik terus kita play, ada konten untuk unduh dan bagikan. Sangat mudah sekali bisa kita bagikan dalam RPPM kita. Dalam kegiatan seminggu dengan anak-anak di BDR kita. Selanjutnya saya tampilkan lagi adalah wahana fitur pendukung. Yang tadi sudah diberikan oleh Bu Ana, yang paling menarik di sini adalah EduGame. Nah, ini ya Ibu-Ibu, jadi anak-anak sekarang karena sudah terbiasa dengan gadget mereka, kita berikan ke wali itu portal yang memang EduGame-nya itu EduGame yang bermanfaat. Jangan sampai anak-anak terjerumus ya, karena memang banyak sekali game-game yang membuat karakter anak itu malah menjadi naudzubillahi min dzalik ya, menjadi anak-anak yang tidak baik seperti itu. Jadi kita sebagai guru tetap harus selalu mengingatkan dan mengingatkan kembali ke orang tua, ke anak-anak dengan suara kita, dengan video kita, kalau kita anak-anak untuk menggunakan gadget itu dengan yang baik. Salah satunya di sini ada kita tawarkan adalah EduGame. Ini bisa dimainkan di gadget mereka ya Ibu-Ibu. Ya, isinya banyak sekali di sini. Ada menangkap bola itu mengurutkan bilangan. Ini nanti yang usia kelas B ya mungkin ya, satuan sudah mengenal angka seperti itu. Tetap didampingi dengan orang tua. Oke Ibu-Ibu, selanjutnya yang kita gunakan adalah sumber belajar lainnya yang ada di rumah belajar. Menarik sekali. Yang pertama yaitu tentang radio edukasi. Sama seperti tadi isinya yaitu tentang media audio yang ada di sumber belajar. Seperti ini Bu, ini ada Gelaria, Ceria. Gelaria itu ada 30 judul, Ceria ada 50 judul, Aksi 30, Matahari 50, Permata 20, MAPAUD ada 7, ABC 50. Ini kalau kita gunakan 1 tahun, akan cukup Bu, berganti terus dan anak berganti terus ya, medianya tidak diulang-ulang, tapi bisa berganti terus sesuai dengan tema yang kita rumuskan di sekolah kita. Ini seperti ini terus. Selanjutnya adalah
Edukasi. Ini juga sangat menarik Ibu-ibu. Nanti kalau Ibu-ibu sudah mulai buka, akan menemukan semuanya di sini. Edukasi ini berisi tentang konten teaching aids ya Bu. Di sini ada bunga matahari yang cantik. Sudah ada sesuai dengan tema masing-masing Ibu-ibu. Di sini Ibu-ibu tinggal memilih kita temanya apa, kita download sesuai dengan materi yang kita gunakan. Banyak sekali Bu di sini. Dan ini tuh saya menyesal ya, sudah ada sejak 2011, 2012, 2013. Dan kita sebagai guru TK, kalau saya ya mungkin Bapak Ibu di Bantul ada yang sudah pernah mendengarkan dengan edukasi, pernah dapat materinya seperti ini. Kalau saya sendiri baru dapat ya ini, dapat edukasi baru tahun ini. Kalau tahun-tahun yang lalu itu hanya baru dapat langsung kontennya ya, tidak tahu kalau di dalamnya itu ternyata isinya banyak sekali. Saya hanya dapat 3 judul, itu memang sudah menarik sekali anak-anak. Itu nanti silakan dibuka ya Bu, Ibu. Ini saya pamerin dulu isinya seperti ini biar Ibu-ibu. Wah, iya bagus. Nah, nanti saya liatin isinya seperti apa. Selanjutnya adalah, nah ini Bu seperti ini interaktif Ibu-ibu, ini hidup semua, berjalan mobilnya, terus nanti kalau ada menyusun di sini ada kompetensi ya, ada bagian mobil, itu kalau kita klik ya bagian mobilnya itu akan bunyi seperti itu, terus ada fungsi bagian mobil, terus ada permainannya, di situ ada mewarnai, tetap harus pakai laptop dan dengan Bu Guru ya, kalau ini cocok sekali pas kita tatap muka Bu, jadi besok semoga Corona segera berlalu, terus kita bisa mempraktekkan ini Bu di sekolah. Di sekolah saya sudah saya praktekkan ya, senang sekali, tapi ya memang itu karena laptopnya saya Bu Guru 1, anaknya 15, tapi jadi budaya antri ya, karena yang lainnya kan bermain yang lain, terus ini bisa digunakan seperti itu, jadi senang sekali Bu Ibu, nanti silakan dieksplor lagi. Saya pamerin lagi selanjutnya yaitu portal sumber belajar yang lainnya adalah ini TV edukasi. Nah, ini sudah nggak lagi ya Bu ya, sudah familiar ya, karena kemarin kita awal-awal daring itu memang dianjurkan untuk menonton TV ya Bu, dari TVRI itu ada salah satunya di sini. Dan ini pun tadi dari radio edukasi, edukasi, TV edukasi. Ini juga bisa kita download di HP kita, Bu, di Play Store kita. Jadi HP kita itu isinya edukasi, karena kita sebagai pendidik. Boleh nggak, Bu, isinya all shop? Jualan boleh nggak, Bu? Shopee ya, Bu, nggak apa-apa. Karena juga sebagai kehidupan kita. Tapi langkah baiknya juga dilengkapi dengan konten-konten yang bersifat edukasi seperti ini. Terus selanjutnya ini kalau Ibu Bapak mau melewat browser juga bisa dengan klik TV edukasi seperti ini, sudah nanti bisa masuk. Isinya seperti ini Bu, kalau kita tuh langsung pilih, kalau saya tuh pilih video on demand. Jadi di situ nanti kalau akan muncul yang untuk PAUD seperti ini. Ada yang untuk orang tua dan ada yang untuk siswa. Seperti ini ya, untuk kalau punya putra-putri yang sudah jenjang atasnya juga bisa digunakan Bu di sini sesuai mata pelajaran, ini banyak sekali. Jadi nanti ibunya pinter, putra-putrinya juga pinter. Nah, ini kalau kita kadang tadi sama Bu Ana buat video pembelajarannya kadang ambiar ya. Pada hari itu harus memunculkan hasil karya anak. Kita bisa mengambil dari TV edukasi seperti ini. Membuat topeng kupu-kupu, nggak apa-apa orang lain yang muncul, tapi ini juga nggak boleh setiap hari, Bu. Kita menggunakan TV edukasi, terus Bu gurunya tanpa menyapa, tanpa muncul di layar HP-nya, langsung, anak-anak kita buka TV edukasi ya, udah gitu aja. Tapi kita ya, karena kita memang dibutuhkan ya untuk tampil di anak-anak, jangan sampai karena pandemi ditanya bu gurunya siapa, TK-nya di mana, malah nggak tahu bu guruku itu yaitu di YouTube, itu banyak sekali karena setiap hari sama bu gurunya di-share-nya share link YouTube ya, dari YouTube ya, kan banyak sekali ya video pembelajaran sesuai tema.
Jadi ya Bu gurunya ya harus tampil, harus dikenal sama anak-anaknya. Itu tentang sumber-sumber yang ada di rumah belajar ya Bu. Silakan nanti dieksplor. Selanjutnya saya ini khusus untuk media audio Bu. Saya menggunakan di TK saya, sekolah saya, media audio sudah saya petakan sesuai tema-tema. Nah, ini tema paling dekat kan tema binatang ya Bu. Kita bisa nanti ambil produk gelaria, ada angsa. Terus ada mak paut, 7 ekor ikan, ada ceria, kelinciku. Ini tema yang terdekat binatang. Tema diri sendiri mungkin sudah terlewat, tapi nggak apa-apa, karena kalau diri sendiri itu kan tidak akan habis ya Bu. Etika-etika itu kan memang harus diulang setiap hari, kita ingatkan agar karakter itu melekat kepada anak. Ini beberapa sudah kami petakan, nanti silakan Ibu buka lagi materinya di sana, lebih banyak lagi. Terus selanjutnya sudah saya petakan juga yang ini Bu, ada yang ini, kalau ini saya ambil dari radio edukasinya Bu. Kalau yang di sumber belajarnya tadi memang masih terbatas, tapi kalau kita masuk login ke radio edukasinya, isinya yang lebih banyak tadi. Ini tata cara memelihara binatang, karena mungkin di tempat Bapak Ibu juga binatang ya, tempat saya mulai binatang, ini temanya. Terus ada aksi, ini nanti mengenal suara, aku kenal suara itu, jadi ada suara-suara binatang ya. Terus ada permata, ini permainan anak tradisional, karena mungkin sekarang sudah hampir luntur ya permainan tradisional. Kalau zaman dulu kita gateng, terus apa lagi Bu? Baksoder, seperti itu ya. Siapa yang suka main kayak gitu, angkat tangannya Ibu-ibu. Iya. Terus ada ABC, ini adalah kenal huruf Ibu-ibu. Tapi kenal hurufnya itu kenal hurufnya lewat cerita. Jadinya anak-anak lebih kena gitu loh Bu. Jadi ada cerita yang menarik, ada suaranya, ada musiknya ya di sana. Kalau cerita itu nanti mengenalkan huruf-huruf alfabet di sini ABC. Nanti silakan dibuka. Ini adalah salah satu contoh pemetaan saya di media audio. Jadi sudah sangat terbantu ini Bu-ibu. Tema-temanya kita nanti semester 2 juga akan ada lagi. Kita tidak akan kehabisan ya untuk memanfaatkan yang ada di rumah belajar ini. Selanjutnya, nah ini dia Bu, saya contohkan karena kita di Bantul juga RPPM aja kan Bu buatnya? Karena kan memang ini dari Direktorat PAUD ya. Ini adalah, ya berarti sama, ini adalah RPPM kita. Kegiatannya kita sama Bu, biasa dengan beberapa kegiatan, tapi di dalamnya itu kita ambil alat dan sumber belajarnya dengan yang ada di program tadi, jadi program Ceria Media Audio. Di sini kemarin saya 17 Agustus ya, itu ada memeriahkan 17 Agustus, ada cerita di sana, ada lagunya. Terus selanjutnya saya contohkan lagi yang tema terdekat ini. Nah, ini tentang pakaian anak muslim kemarin ya, minggu kemarin. Saya ngambilnya etika memakai baju. Di sana ada lagunya, etika memakai baju, tangan kanan dulu, tangan kiri, diceritain dulu, terus dinyanyikan. Jadinya sangat menarik sekali Ibu-ibu. Terus ada program ABC-nya baju batik mengenal huruf B ini. Jadi nggak ada terlambat, mungkin Ibu-ibu nanti di tema selanjutnya bisa gunakan ya. Kegiatan saya tetap biasa, terpadu, include ya. Kita tetap ada hadis-hadisnya, doanya karena saya sekolah Islam. Terus ini itu sebagai media dan sumber belajarnya. Dan ini menarik anak-anak itu, Bu Guru mesti ya, karena saya setiap minggu Ibu cerita ini, seminggu sekali saya berikan cerita. Jadi kalau setiap Kamis itu sudah menanti ceritanya tentang apa Bu, gitu. Jadi nunggu media audio yang saya kirimkan, tinggal saya download, saya bagikan seperti itu. Terus selanjutnya, ini dia Bu, praktek anak saya ya, ini di TK untuk melakukan gelaria di rumah. Kita putar ya. Assalamualaikum. Maaf salah. Tangan kiriku, ku luruskan ke depan, goyang kanan kiri kanan.
ini juga lagi Bu saya Wabarakatuh. Ini mereka bergerak sendiri Bu, tidak kami saya tambahkan ya. Saya hanya kirim audio aja. Dengarkan mereka bergerak sendiri karena liriknya sudah sesuai dengan yang mereka gerakkan. Lompat ke kiri, tangan di atas, liu ke kiri, liu ke kanan. Bertepuk tangan, jalan Coba lagi yang, nah ini yang menceritakan kembali, ini adalah Terdampar di Negeri Monster. Ini adalah cerita agar anak-anak itu suka makan sayur. Kami gunakan kemarin pas tema makanan ya. Dan ini sangat berhasil sekali. Jadi anak-anak ingat ya ketika nggak makan sayur akan ada monster mendiami di mulut mereka dan membuat sariawan seperti itu. Ini sekarang mau belajar Bercerita bercerita tentang dongeng apa? dongeng Terdampar di negeri terdampar di negeri monster. Gimana ceritanya tadi? Ada anak bernama Ismail. Terus dia suka apa enggak? Suka apa enggak suka? Enggak suka sayur. maaf. Dan enggak suka di hutan. Berhasil Pulang. Terus akhirnya suka sayur enggak? Suka sayur dan buah. Nah, nek makan sayur dan buah itu biar apa? Dan kuat. Itu salah satu contoh ya Ibu-Ibu. Terima kasih di masa pandemi dibuka kegiatan yang variatif dan menyenangkan. Rumah belajar hadir sebagai sumber belajar media audio kita gunakan untuk PAUD. Yuk kunjungi portal rumah belajar bersama-sama. Terima kasih. Itu dari kami Bu Eti dan Ibu IGTKI, mohon maaf, kita akan eksplor sendiri untuk masuk ke rumah belajar. Sekarang kita saatnya mencoba di HP kita, Bu Eti. Wah ini ya, silahkan buka Play Store-nya, Bapak Ibu semua. HP-nya dibuka Play Store-nya, terus kita ketikkan rumah belajar di situ. Iya. Ya, kita ketikkan rumah belajar, kita install ya Ibu Bapak semua di HP kita, biar kita rumah belajar ada di genggaman kita, dimanapun kita berada, saat kita ingat anak kita, kita akan ambilkan di situ. Sudah ada yang berhasil Bapak Ibu? Ayo Bu Daswati, download rumah belajarnya. Sudah, ya. Bu Eti udah. Bu Iva, Bu Eni, Bu Mujiati, Bu Sunarni. Ayo lihatan ke depan dong. Bu Anastasia, Bu Ika, Bu Indarti, Bu Indarti. Bu Sulis sudah lah, Bu Sulis harus sudah lah. Peserta di Bantul ini ada Bu Saya Dia. sudah Bu Sulis. Oh iya. Ada Bu Dia, Bu Nur Hidayati, sama siapa ya yang kemarin lolos level 3 itu? Ayo, Bu Ratmi, Bu Suprapti, Bu Sujia, Bu Anastasia, Bu Laila, Bu Dia, Bu Bursila, Bu Nur Iza, sahabat saya juga, sahabat ini, Bu Ira, Bu Damiati, mana nih? Oke, terima kasih yang sudah lihatin di depan ya. Rumah belajarnya kita foto bersama. Oke, terima kasih. Bu, yang pakai Rumble ini Bu siapa ya Bu? Saya screenshot, oke. Klik. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Bu Eti. Iya, terima kasih Bu Zulis. Subhanallah, begitu semangatnya dan
kita sebagai guru TK ternyata banyak sekali ya yang bisa diperoleh dari rumah belajar. Semoga setelah kegiatan ini kita dapat mempraktekannya. Amin. Untuk menyingkat waktu, Betty, mohon maaf saya live iya, ya, gimana, ada kegiatan. Iya. Terima kasih sekali untuk semuanya. Oh, J Bunda Swati. Ya. J, terima kasih Bunda Swati. Selamat. Ya, J, terima kasih sekali semuanya. Sehat selalu. Amin, amin, amin. Dari akan Bunda Swati. Ya, J, amin. J, dari akan Bunda Swati. Ya, J, terima kasih ya Ibu, dan terima kasih kepada partisipan semua yang masih setia di channel ini ya. Kita lanjutkan untuk pemateri yang ketiga, yaitu pembuatan video pembelajaran kepada sahabat rumah belajar Bapak Andrian Eka Saputra. Oh iya, Bu Waktu Eti, dan tempat mohon kami maaf Bu hadirkan, Eti, Bapak. sebentar Ya. sama Pak Andrian. Iya, Kita juga punya bintang tamu, ternyata dari tadi kita diamati. Ada Mas Malik dari Pusdatin juga, mohon maaf. Waktu minta waktu sebentar, monggo Mas Malik. Oh ya Allah, Asma. Oh iya, selamat datang Pak Malik. Oh iya, masih stay kepada di sini. Oh ya, alhamdulillah. Selamat siang, assalamualaikum J, Pak semua. Malik, silakan Pak J. Iya, selamat siang Bapak. Saya mau ngomong apa ini? Izin Ibu, ini apa kameranya mati karena ada sedikit kendala teknis. Iya, monggo Mas Malik. Jadi terima kasih semua yang bergabung di room Zoom meeting ini. Terima kasih sekali lagi karena kita sudah berkumpul, berbagi kebaikan, berbagi praktek baik dengan tujuan untuk pada akhirnya dengan tujuan untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan dengan tujuan supaya anak-anak didik kita itu mendapatkan pembelajaran yang bagus kualitasnya. Kuncinya memang kalau dari yang saya perhatikan dari tadi adalah inovasi. Jadi selamat Bapak Ibu yang ada di room ini sudah melaksanakan atau paling enggak sudah memiliki keinginan untuk berinovasi dalam melakukan pembelajaran. Nah, kalau tadi sudah sempat disajikan oleh beberapa narasumber yang menyajikan beberapa inovasi pembelajaran yang disampaikan. Selamat sekali lagi. Keadaan pandemi ini memang tidak ada yang menyangka ya. Kalau sebelum pandemi ini sebelumnya terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, memang Indonesia termasuk negara yang cukup tertinggal. Namun ternyata pandemi ini membuka jalan. Jadi pada akhirnya beberapa negara yang agak tertinggal itu akhirnya terboosting. Karena mau nggak mau keadaan pandemi ini mengharuskan kita semua memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran. Nah, kami sebenarnya di Pusdatin memang sudah mengembangkan rumah belajar sebagai rumahnya itu sudah cukup lama. Cuman memang dari dulu kita memboosting untuk pemanfaatan TIK ini, ternyata mungkin pandemi ini justru menjadi momen yang paling krusial dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Buat Bapak Ibu semua, silahkan dimanfaatkan apa yang ada di rumah belajar. Yang pasti pertama, karena ini milik kita bersama. Jadi yang kedua, yang pasti juga ini tidak berbayar. Silahkan dimanfaatkan. Ibarat kata rumah belajar itu sebuah departemen store atau mall lah, sebuah mall. Silahkan diambil
tanpa membayar apapun yang ada di situ terkait pemanfaatannya, apakah mau diolah lagi ataukah mau diambil langsung dimanfaatkan, itu kita kembalikan memang kembali kepada situasi dan kondisi Bapak Ibu di mana tempat masing-masing. Silahkan diambil, misal analoginya misal kami menyediakan roti coklat, terus Bapak Ibu langsung ambil dan langsung disajikan itu ke anak-anak, bisa silahkan. Tapi misal mengambil roti coklat terus diambil, terus mau diolah lagi menjadi olahan kreasi masakan yang lebih lagi, itu juga silahkan. Itu kami sudah menyediakan, silahkan dimanfaatkan. Terus buat Bapak Ibu yang memang baru ingin mengembangkan inovasi-inovasi yang ingin direncanakan, silahkan manfaatkan juga teman-teman sahabat rumah belajar yang ada di sekitar Bapak Ibu. Silahkan manfaatkan juga teman-teman duta rumah belajar yang ada di Bapak Ibu untuk berinovasi secara bersama-sama. Silahkan mulai dari mengeksplorasi, setelah itu silahkan berkolaborasi dengan mereka. Untuk selanjutnya silakan berkreasi bareng juga dengan mereka. Nah, setelah itu silakan mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran masing-masing. Sekali lagi di era pembelajaran abad 21 ini, kolaborasilah kata kunci yang paling tepat untuk menghasilkan inovasi-inovasi pembelajaran. Kira-kira itu Ibu, dari saya. Terima kasih sekali lagi atas sesi sharingnya hari ini, teman-teman SRB dan semuanya. Memang pada tahap inilah tahap mereka berbagi praktek baik, berbagi semuanya, sehingga akan menghasilkan tujuan yang lebih bagus lagi. Terima kasih, Ibu. Ya. Terima kasih Mas Malik atas kehadirannya, Terima kasih Pak Malik. Semangatnya, semoga nanti kami bisa lebih berinovasi. Guru TK melalui sekolah. Oke, amin. Saya kembalikan ke Pak Adrian, silahkan langsung aja ya Bu Eti. Iya, janji untuk mainkan waktu. Langsung Pak Adrian. Monggo pada Pak Adrian langsung saja untuk mempersingkat waktu. Ya, ini mungkin perlu kesepakatan Ibu-ibu karena ini masih ada satu materi lagi dan mungkin kemarin disampaikan waktu sampai pukul 2 aja. Ini bagaimana nanti bisa diperpanjang waktunya Bu Sulis? Bu, kita sudah lost waktunya bisa over. Oh gitu, jadi nanti secukupnya ngaten kita mengikuti kegiatan Oke. Terima kasih. Ya. Baik, ini saya cek suara dulu, apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar Pak, bagus. Jelas Bapak. Oke, jelas. Terima kasih. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ibu-ibu semua atau ada bapaknya selain Pak Malik ya? Jadi tetap bapak dan ibu ya, karena ada Mas Malik ini. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia gitu. Rasanya senang sekali ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu, terkhusus kepada ibu-ibu guru TK Ibu nggih. Karena saat ini saya Andrian Eka Saputra, sahabat rumah belajar DIY 2020, bekerja sebagai guru madrasah di MTS Negeri 9 Bantul. Jadi ini sama-sama orang Bantul Bapak Ibu. Ini di sini saya ingin sedikit berbagi tentang pembuatan video pembelajaran. Biasanya saya menyampaikan ini secara tatap muka, tapi saya coba ini secara tatap maya, semoga bisa. Ini saya izin untuk share screen sebentar untuk materi awalnya. Baik, sudah bisa, sudah bisa terlihat.
Bentar, ini bisa nggak di full screen? Baik, jadi sebenarnya tadi udah disampaikan banyak hal oleh Ibu Sulis dan juga Ibu, ya Allah, Ibu Mariana, ya Bu Ana Siti Mariana gitu. Mohon maaf tadi udah banyak disampaikan, jadi saya cuma menyambung-nyambung mungkin ya. Tadi membuat video pembelajaran butuh alat yang banyak gitu ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa Bapak Ibu, kita masih bisa memanfaatkan apa yang kita punya, apa yang selalu bersama kita, yang setiap getar sedikit saja langsung dicari gitu ya. Sudah melebihi sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita sepertinya HP ini. Karena tanpa HP kita seperti tidak ada apa-apa gitu, tidak punya daya karena semua informasi masuk ke dalam HP. Jadi jangan pernah membayangkan data itu hilang dari muka bumi ya. Tiba-tiba koneksi internet hilang, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Semoga koneksi internet ini semakin bagus, jadi kita bisa lebih terkoneksi kepada siapapun, dalam keadaan apapun, kapan dan kapanpun, seperti itu. Di sini saya izin menyampaikan materi membuat video pembelajaran bermodalkan HP, seperti itu ya. Baik, ini mengapa harus membuat video sendiri gitu ya? Pertanyaan mungkin itu. Nah, di masa pandemi ini kan kita sebagai guru seringkali dituntut menyampaikan materi kepada siswa. Alternatif terbaik menurut saya ya lewat video gitu. Karena ketika kita hanya melalui tulisan tanpa penjelasan langsung via suara gitu, biasanya kurang jelas. Makanya manfaat membuat video sendiri ini ada 4 Bapak Ibu menurut saya. Yang pertama, kita sebagai guru bisa menyesuaikan diri materinya itu dengan kebutuhan siswa. Karena kita sebagai guru, kitalah yang paling ngerti kebutuhan siswa kita itu apa. Gitu. Yang kedua, bisa menjadi media pengembangan diri. Dengan membuat video pembelajaran kan kita semakin berpikir kreatif. Bagaimana caranya biar lebih bagus. Bagaimana ya cara membuat ini animasi itu. Gitu. Yang ketiga, bisa menjadi kekayaan diri. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya, hasil dari video pembelajaran ini tentu bisa menjadi satu aset sendiri ketika Bapak Ibu tahun berikutnya ingin menyampaikan materi, sudah punya materinya, sudah punya medianya. Itu akan sangat membantu untuk pembelajaran ke depannya. Dan yang keempat, menurut saya ini penting juga, itu memuaskan diri. Karena terkadang kalau kita mengambil dari tempat lain itu rasanya kurang puas gitu. Karena mesti ada 1-2 celah yang tidak bisa diakomodasi oleh media itu. Makanya penting sekali dalam pembelajaran itu kita mengkolaborasikan beberapa materi. Bisa kita ambil dari rumah belajar, tetap kita jelaskan dengan kemampuan kita. Seperti itu. Yang selanjutnya, permasalahan yang sering muncul ketika membuat media pembelajaran, khususnya video pembelajaran adalah belum punya kamera. Mungkin tadi, karena mungkin kalau bikin video pembelajaran yang bagus, harus punya kamera yang bagus. Atau mungkin spesifikasi laptopnya belum mumpuni Bapak Ibu. Masih laptop yang apa adanya, yang penting bisa buat ngetik gitu loh. Karena dulu mungkin tujuannya untuk ngetik. Kayak saya dulu ketika kuliah beli laptop, yang penting bisa buat ngetik. Nggak bisa buat yang lain-lain, nggak apa-apa. Penting tulisan selesai, skripsi selesai. Kalau saya kayak gitu dulu. Terus yang ketiga, mungkin belum mahir mengedit video dengan aplikasi di laptop. Udah terlanjur beli laptop bagus, tapi tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Seringkali yang saya temui seperti itu. Nah, tapi tenang saja Bapak Ibu, karena hanya dengan bermodalkan handphone, kita bisa membuat video pembelajaran. Bagaimana caranya? Nah, ini ada beberapa yang kita butuhkan. Yang pertama, handphone itu sendiri. Kedua, alat rekam layar. Mungkin Bapak Ibu udah pernah mempraktekkan ini. Saya mohon izin menjelaskan kembali. Kemudian aplikasi edit video, bisa KineMaster, Viva Video, Filmorago, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Juga bisa dalam materi, kita butuh materi dalam format PowerPoint. Ini opsional ya, karena PowerPoint yang bisa kita edit, kita kasih animasi dan kasih apapun, bebas. Tapi saya juga pernah menggunakan langsung itu e-book gitu, buku paket elektronik yang di bagian pemerintah. Kemudian kita juga butuh musik pengiring, ini opsional aja untuk musiknya. Kemudian hari ini kita akan belajar menggunakan KineMaster. Kenapa menggunakan KineMaster? Karena menurut saya KineMaster itu mudah, praktis, dan komplit gitu. Jadi di KineMaster itu cara ngeditnya mudah, harus cuma pakai handphone,
Itu jadi mudah dan praktis dan juga komplit, banyak fitur yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini yang saya katakan mudah tadi, ketika kita membuat video pembelajaran melalui HP, khususnya memakai KineMaster, kita hanya ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama, membuat materi dalam format PowerPoint. Yang kedua, kita merekam layar sekaligus menjelaskannya dengan suara. Jadi ketika merekam layar itu sekaligus menjelaskan suara dengan suara kita, jadi lebih jelas nanti. Dan yang terakhir, hasil rekam layar itu kita olah di KineMaster. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam video pembelajaran itu ada visualnya atau tampilannya seperti apa. Kemudian kita juga harus memperhatikan musiknya, karena terkadang ketika kita hanya menjelaskan dengan suara, mungkin anak-anak bosan. Ketika kita nambahin musik pengiring, itu harus diatur tinggi rendahnya. Jadi porsi musik pengiring itu juga harus diatur. Dan yang terakhir ini durasi. Seperti yang disampaikan Bu Sulis tadi, untuk anak-anak TK mungkin efektif 3-7 menit saja. Makanya video pembelajaran untuk TK juga harus disesuaikan durasinya. Seperti itu. Kemudian, masih nggak ya? Oh ya, ini slide-nya nanti Bapak Ibu ketika ingin mencari PowerPoint yang bagus, gratis, bisa melalui ini. slidesgo.com. Ini di sini banyak sekali PowerPoint, template-template yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya yang saya gunakan ini. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke ini. Ke bagaimana cara membuat videonya, gitu nggih. Ini saya coba tak share screen lagi. Izin alih share screen. Nggih, sudah tampak nggih? Ini adalah tampilan handphone saya. Jadi ini saya tadian langkah pertama kita membuat materi lewat PowerPoint. Kebetulan ini saya sudah membuat meskipun masih sederhana, karena saya sesungguhnya mengidolakan guru-guru TK dan SD. Karena guru TK dan SD itu menurut saya yang paling terbaik, Bu. Karena serba bisa, apapun tahu. Beda dengan guru SMP, SMA yang mungkin ahli di satu bidang gitu. Makanya ini dari kemarin saya mencoba membuat media pembelajaran PowerPoint ini untuk materi TK apa ya gitu. Bu Sulis saran materi binatang. Nah, ketika saya cari RPPM-nya, ternyata saya nggak familiar gitu. Saya nggak familiar dengan RPPM TK gitu. Jadi mohon maaf, mungkin ini seadanya. Ya, Pak Adrian, nanti ini, ya. Tapi udah susah keren ternyata menjadi guru TK ya Bapak Ibu. Ya. Ini nanti saya menjelaskan teknis saja. Nanti ini PowerPoint ini akan saya share juga, akan saya kasih ke Bu Sulis. Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman. Siap. Ini nanti bebas mau diedit, mau ditambahin, atau apapun bebas. Mohon maaf ini karena di sini lagi hujan dan gemuruh. Gitu ya. Ini nanti bebas mau dipakai nggak apa-apa. Cuma saya saran di bagian terakhir ini nanti, bagian kreditnya dari SlideGo mohon jangan dihilangkan karena memang ini miliknya SlideGo. Jadi meskipun kita bisa pakai, bisa ngedit, kita juga harus menghargai karya orang lain. Seperti itu. Nanti, oh ya materinya nanti akan saya kasih ke Bu Sulis, biar disampaikan Bu Sulis. Atau saya bagi sekarang. Nanti aja ya setelah materi ini ya. Nanti kami titipkan Bu Eti, Pak. Ya. Nanti kami titipkan. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu, ini di sini saya udah membuat PowerPoint-nya, materinya mohon maaf jangan ditertawakan ya. Ini saya coba membuat ini. Udah keren, bagus. Video pembelajaran TK gitu, TK PAUD, tema binatang, subtema binatang yang hidup di air. Terutama kita akan belajar mengenal binatang air laut. Ini Andrian Eka Saputra dari TK Atfalus Salim yang misalnya kayak gitu ya. Ini TK saya dulu. Jadi 20 tahun yang lalu saya belajar di TK Atfalus Salim. Jangan-jangan di sini ada bu gurunya Pak Adrian? Bantul bukan? Bukan. Saya bukan asli Bantul. Oh. Nah, ini nggih, saya udah menyiapkan PowerPoint-nya. Ini ada sedikit slide. Di sini ada PowerPoint awal ini, ada materi awal. Kemudian slide kedua ini saya cuma menulis binatang air laut adalah binatang yang hidup di laut.
Sederhana sekali Bapak Ibu, karena memang saya bingung mau buat materi apa gitu. Ini terus saya tampilkan contoh-contoh binatang yang ada di laut disertai gambarnya gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, yang perlu diperhatikan di dalam video pembelajaran khususnya untuk TK itu adalah visualnya. Karena tanpa visual itu anak-anak mungkin akan kesulitan. Makanya ketika kita mengenalkan binatang misalnya, ya kita kasih gambar binatang yang kita kenalkan. Di sini saya mengenalkan beberapa contoh binatang yang ada di laut. Seperti itu, nggih. Ini kita mulai aja. Setelah Bapak Ibu punya materi seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan merekamnya. Gitu. Tapi ini Ibu, ini PowerPoint-nya sudah saya kasih animasi-animasi sederhana. Oke, contohnya seperti ini. Jadi udah ada animasi sama transisinya. Ini Bapak Ibu bisa sangat leluasa mengeditnya di dalam ini ya, di dalam PowerPoint, aplikasi PowerPoint di laptop bisa, pakai WPS di HP juga bisa. Seperti itu. Ini udah saya tambahi PowerPoint. Mohon maaf ini karena dari HP jadi mungkin nanti ada noise dari WA nggak apa-apa ya, dikit-dikit gitu. Oke, seperti ini. Setelah kita punya PowerPoint dan saya yakin Bapak Ibu semua di sini pasti sudah punya PowerPoint. Karena kan mungkin selama hidup Bapak Ibu mengajar, pasti saya yakin, saya positive thinking, satu kali gitu, mungkin hanya satu kali atau berkali-kali, Bapak Ibu pernah membuat materi dalam bentuk PowerPoint. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan merekam layarnya atau menangkap layar dari tampilan yang sudah kita buka ini. Ini kita bukanya di HP aja Bapak Ibu yang sering kita bawa. Kalau pakai laptop nanti harus unduh aplikasi yang cukup berat juga. Jadi mending pakai HP yang aplikasinya juga sesuai dengan aplikasi di HP gitu. Jadi kapasitasnya dapat terwadahi oleh HP. Karena kata Bu Sulis kalau guru TK mungkin HP-nya sudah canggih-canggih gitu. Makanya saya positive thinking menyampaikan ini lewat HP. Iya kan ibu-ibu semua ya? Kita Bu, Ya. ini udah canggih-canggih pasti. Selanjutnya kita rekam. Di beberapa HP itu sudah ada aplikasi rekam layar gitu. Contohnya punya saya seperti ini ya. Saya contohkan di sini, di fitur ini ada fitur rekam layar. HP saya ini cuma Redmi 5A Bu. Jadi masih unyu-unyu gitu. Masih HP yang sangat, istilah anak sekarang itu masih kentang banget gitu. Tapi ini udah ada fitur rekam layar, ini bawaan gitu. Tapi misalnya memang terpaksanya di HP Bapak Ibu itu tidak ada, kita bisa cari di Play Store. Wow. Nah. Kita cari di Play Store seperti ini. Kita cari aja alat rekam layar. Biasanya saya rekomendasikan ke teman-teman itu pakai X Recorder. Nah, seperti ini, X Recorder. Ini Bapak Ibu bisa install dan bisa pakai gitu. Tapi ini nanti saya coba aplikasikan pakai alat rekam saya. Ini sama aja Bapak Ibu ketika menggunakan ini, menggunakan yang rekam layar dari Play Store ini juga bisa. Setelah diinstal nanti tinggal diaktifkan dan bisa mulai merekam layarnya. Nah, ini kalau pakai HP saya seperti ini, nanti ini kita coba play dulu. Di bagian ini, play di tools ini. Enggak, ini di bagian tarik atas kalau punya saya ya. Digeser aja, kemudian mulai melayar. Nah, ketika seperti ini sudah mulai. Ini ditunjukkan dengan, biasanya di pojok sini itu ada tulisan ya. Kalau di sini nggak nampak ya. Di HP saya nampak ini ada, udah mulai jalan, ini rekam layarnya. Pak, mohon diulang dong, Ya. jangan cepet-cepet Pak. Oh gitu. Oh mohon maaf Bapak Ibu. Oke, ini ya, saya ulangi lagi. Mohon maaf. Yang pertama nanti Bapak Ibu siapkan materi dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Setelah Bapak Ibu siapkan dalam bentuk PowerPoint seperti ini, PowerPoint-nya sudah ada di HP materinya, Bapak Ibu bisa mulai merekam layarnya. Nah, cara merekam layarnya, Bapak Ibu bisa pakai aplikasi bawaan di HP, atau jika tidak ada, bisa Bapak Ibu nanti
Oh ya, ini nanti bisa tayang ulang di YouTube Bapak Ibu. Betul Bu Sulis. Ini bisa tayang ulang di YouTube, bisa diputar-putar ulang gitu. Jangan bosan dengan suara saya ya. Nah, ini nanti setelah Bapak Ibu punya materi seperti ini, Bapak Ibu rekam layar. Cara rekamnya bisa pakai aplikasi bawaan, bisa menggunakan aplikasi yang ditawarkan oleh Google Play Store. Tadi saya contohkan ada yang namanya X Recorder. Seperti ini tampilannya. Nanti ketika Bapak Ibu install ini, nanti sama fungsinya untuk merekam layar. Seperti itu. Sampai di sini udah jelas, G? Nah, yang saya wanti-wanti ketika Bapak Ibu rekam layar lewat HP, pastikan bahwa HP Bapak Ibu itu akan rotasi secara otomatis gitu. Nah, kalau di tempat saya ini kan rotasinya masih mati. Ini saya hidupkan dulu rotasi otomatisnya. Jadi ketika diputar gitu, dibalik, ya nanti tampilannya akan terbalik seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Ketika ini dibalik, ditidurkan, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa tarik lagi ke diaktifkan menu rekam layarnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi tambahan, bisa dibuka dulu aplikasi tambahannya. Seperti itu, nggih. Kemudian diklik tadi, diaktifkan. Ini tempat saya misal rekam layar, diaktifkan. Setelah aktif, nanti Bapak Ibu tinggal ini, tekan ini, play gitu ya, di play. Ini saya pakai aplikasi WPS, Bapak Ibu. Nah, setelah di play ini tinggal diklik-klik mau untuk menjelaskan. Misal ini kayak gini. Jadi ini untuk video awalnya ya. Ini saya buat seadanya aja. Untuk contoh aja Bapak Ibu. Ini kayak gini. Nah, di bagian awal ini Bapak Ibu bisa menyapa anak didiknya. Misal, selamat pagi anak-anak, atau apalah mungkin gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin punya kebiasaan sendiri-sendiri. Kalau saya biasanya, halo, halo, kembali lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Nah, kalau saya biasanya kayak gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa kasih audio sendiri menjelaskannya seperti apa. Halo, kembali lagi bersama Ibu Sulis. Nah, di pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang binatang air laut. Pernah nggak teman-teman pergi ke laut? Ayo, siapa yang pernah pergi ke laut? Nah, misalnya kayak gitu ya. Atau bebas. Coba jadi Pak Guru TK besok diundang Bu Eti boleh jadi bintang tamu Bu Eti di TK. Saya pernah ngisi di TK juga sama Bu waktu itu sama komunitas dolanan anak Jogja. Mungkin ada 1-2 yang pernah mendengarnya. Saya pernah ngisi, tapi ya seadanya waktu itu ngasih workshop cara pembuatan mainan dari barang bekas. Kita lanjutkan, nggih. Nah, setelah ini selesai slide 1, kita geser aja, ditekan aja layarnya. Nanti akan geser sendiri seperti ini. Kemudian kita tekan-tekan aja. Ini ada animasi-animasi dikit. Kemudian, nah, apa sih binatang air laut itu? Tambahin lagi audionya gitu kan. Binatang air laut adalah binatang yang hidup di laut. Nah, ada apa aja ya? Yuk kita tengok yuk. Mari kita pergi ke laut bersama-sama. Kayak gitu ya. Nah, terus ini kita pindah ke slide-nya. Tepuk tangan, Pak. Bikin nggak ngantuk loh Pak Adrian. Pak Adrian bikin nggak ngantuk, bener sumpah. Ya. Nah, kita udah sampai di laut nih. Wah, ada binatang apa ini? Wah, apa ya? Nah, ini dia teman kita yang pertama. Namanya ikan paus. Ikan paus adalah satu binatang yang besar sekali. Mungkin lebih besar daripada kasur teman-teman di rumah. Ayo, siapa yang di rumahnya punya kasur? Bayangkan, ukuran ikan paus ini bisa seukuran rumah kita loh, kayak gitu ya, atau bebas atau. Nah, tapi ada yang unik teman-teman. Ternyata ikan paus ini meskipun tergolong ikan, tapi dia tidak bertelur loh. Nah, jadi kalau tidak bertelur, kira-kira dia gimana ya berkembang biaknya?
Nah, ikan paus ini termasuk mamalia yang cara berkembang biaknya dengan beranak itu. Atau bisa disesuaikan dengan bahasa Bapak Ibu biasa mengajar ya. Kalau saya kan nggak biasa ngajar TK, jadi bahasanya masih bahasa remaja mungkin. Ini bisa dibiasakan. Nah, ini Bapak Ibu bisa jelaskan sampai akhir nanti. Satu persatu gitu. Sampai akhir. Tapi nanti pastikan Bapak Ibu biar tidak ada gangguan seperti saya tadi, ada WA masuk dan sebagainya, ketika rekam layar, datanya dimatikan aja. Karena aplikasi rekam layar ini tidak membutuhkan koneksi internet, seperti itu. Nah, ketika nanti Bapak Ibu tidak dimatikan, nanti ada yang masuk WA, nanti masuk ke dalam rekaman, seperti saya tadi. Nah, misal ini nanti selesai, Bapak Ibu bisa stop. Mungkin ini kita selesaikan aja ya, sampai akhir. Nanti ini saya kasih bisa diedit, bebas. Mau dipakai untuk pembelajaran juga boleh gitu. Ini saya selesaikan dulu sampai akhir. Ini nanti Bapak Ibu jelaskan satu persatu setiap slide gitu. Ini ada apa ini? Ini kuda laut ya. Kemudian ada 8 binatang di sini saya ambil Bapak Ibu. Ada bintang laut. Oh, ada penyu gitu. Tadi saya sempat ini dengan Excel. Dan PowerPoint yang saya gunakan ini saya unduh dari SlideGo. Jadi Bapak Ibu bisa nyari di SlideGo nanti banyak sekali. Oke. Nah, setelah sampai di terakhir seperti ini, Bapak Ibu stop videonya. Rekam layarnya di stop. Nah, nanti akan tersimpan dalam bentuk video. Setelah itu yang kita lakukan adalah mengolahnya di dalam aplikasi edit video. Bapak Ibu bebas menggunakan aplikasi apapun. Ini saya akan sudah tersimpan videonya dari aplikasi KineMaster. Nah, ini KineMaster ini bisa Bapak dapatkan di Play Store. Nah, ini Bapak Ibu tinggal ini tak buka proyek baru di Anda Plus. Kemudian kita bikin ukuran kalau untuk video pembelajaran ini 9:9. Ini yang jadi nanti bentuknya horizon gitu ya Bu ya, tidur landscape. Landscape ini nanti pas untuk ukuran handphone. Kemudian slide kita masukkan medianya Bapak Ibu. Kita masukkan aja ditambah media. Media, kemudian kita cari dan kita geser dari awal. Nah, ini ternyata tadi selama menjelaskan kurang lebih sekitar 6 menit Bapak Ibu. Ini saya menjelaskan caranya tadi ya. Nanti Bapak Ibu bisa isi ya. Nah, seperti ini layarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu gampang diklik tuh tadi diklik jadi sampai muncul kuning seperti pilih ini di tengah sini. Dan di tengah ini dipilih, kemudian yang ini sama dengan ini ditekan Bu. Sama dengan gitu ya. Lalu kita baru punya 2 jari, itu tempelkan di lagi saya masih bersama Pak Andriani Kasabrat. Nah, ini Bapak Ibu bisa diri tadi saya bilang ini mudah karena ketika secara layar video sekaligus jelasan kita. Nanti ada di tengah enggak
terus sampai videonya saya penjelasannya itu tapong di sini. Gampang Bapak Ibu, jadi tekan aja videonya. Ini ditekan yang bagian ini, gitu. Nanti Bapak Ibu kan muncul seperti ini. Oh ya lupa, ini kan bisa ekspor. Benar. Nah, itu Bapak Ibu pilih ini, gunting. Ini pilih ini aja Bu. Nah, ini video seperti ini. Ini adil ya. Ini kita klik dulu, klik itu. Nah ini masih seperti ini karena yang saya cuma memakai misalnya